Nah, aku mau sharing sama kalian karena di sini posisinya saat ini aku puji Tuhan banget, aku udah sembuh dari asam lambung. Jadi selama beberapa minggu sama sekali asam lambungku nggak pernah naik. Tapi aku juga masih jaga hal-hal yang memang harus nggak boleh dimakan gitu. Terus kayak tidur tuh aku nggak bisa telentang, maksudnya kayak nggak bisa sejajar antara badan sama kepala gitu. Jadi kayak harus lebih tinggi bantalnya gitu. Jadi kayak setengah duduk, nggak setengah duduk sih, tiduran, cuman palanya itu lebih tinggi gitu. Terus aku juga pernah dikasih memo sama dokter. Memo ini isinya itu makanan yang harus dihindari untuk pasien asam lambung. Jadi yang pertama ada pedas, saus, sambal lada, asam, cuka, buah-buahan asam. Terus yang ketiga minyak-minyakan, santan, mentega, keju, gorengan. Terus yang keempat ada mie atau bakmi dan roti. Yang kelima ada nangka, ketan, durian, sawi hijau, nanas, jeruk. Yang keenam ada kopi, alkohol, soda atau soft drink. Yang ketujuh itu ada rokok. Jadi dari 1 sampai 7 itu sama sekali nggak aku langgar dan nggak aku konsumsi ya. Jadi sedikit pun. Jadi aku cenderung orang yang suka makan pedas. Cuman aku udah tahu rasanya asam lambung itu nggak enak banget. Jadi aku rela untuk nggak nikmatin makanan itu untuk dapat kesembuhan, karena sakit itu rasanya nggak enak banget ya, apalagi kayak asam lambung gitu. Aduh, aku udah nggak tahu deh, aku udah bener-bener kayak kapok gitu. Makanya aku sama sekali nggak mau ngelanggar sedikit pun gitu. Meskipun kayak cuman dikit lah nggak apa-apa, nggak, itu sama sekali. Aku bener-bener nggak makan makanan pedas, makan makanan asam, minyak-minyakan, dan mie ayam. Siapa sih orang Indonesia tuh yang nggak suka mie ayam? Hampir semua orang suka mie, apalagi Indomie segala macem. Tapi selama 3 bulan itu aku tidak makan mie. Nah terus kopi, alkohol, soda atau soft drink memang aku nggak pencinta kopi atau alkohol. Terus rokok juga aku bukan pengkonsumsi rokok gitu. Jadi itu makanan yang nggak aku konsumsi. Nah jadi aku sama sekali nggak langgar gitu, karena aku tahu rasanya sakit asam lambung itu nggak enak banget. Jadi itu selama kurang lebih 3 bulan aku berobat. Jadi aku fokus sama obat dokter, aku minum rutin. Terus di sini juga ada keterangan yang harus dilakukan untuk penyakit asam lambung. Yang pertama, makan porsi kecil tapi sering. Terus yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, olahraga 30 menit, jalan kaki. Minum obat teratur, buah yang boleh, pepaya, melon, pir, semangka. Sayuran yang boleh, bayam, katuk, oyong, labu, wortel, kentang gitu. Nah jadi makanan-makanan itu aja yang aku konsumsi. Nah jadi itu makanan yang untuk penyakit asam lambung yang aku konsumsi gitu. Nah kalau olahraga jalan kaki sih memang jarang, tapi itu ngefek banget, karena biar bagaimanapun kita harus tetap olahraga, dan olahraganya nggak boleh berat-berat. Kayak olahraga perut itu nggak boleh. Jadi olahraga yang ringan aja, 30 menit jalan kaki aja gitu. Nah terus makanan porsi kecil tapi sering. Jadi aku tuh sering banget makan tapi porsinya dikit. Jadi waktunya aku bangun tidur tuh aku makan. Terus sekitar jam 12 aku makan. Terus sekitar jam 3 aku makan. Terus sekitar jam 6 aku makan. Terus sekitar jam 9 atau jam 10, 3 jam sebelum aku tidur, aku pasti makan. Tapi itu makannya porsinya dikit-dikit ya. Tuh. Misalnya kita terakhir makan jam 6, terus kita tidur tuh sekitar jam 11 atau jam 12. Udah deh, pasti nggak enak banget. Itu pasti asam lambung pasti naik. Karena aku udah ngalamin. Karena aku tuh tidur paling malam jam 12 malam. Udah dari jam segitu aku udah nggak berani. Maksudnya kayak lebih nggak mau begadang, karena asam lambung naik juga bisa karena begadang gitu. Jadi kalau meskipun kepepet nih, misalkan aku harus tidur jam 1 atau jam setengah 2, aku pasti akan makan gitu. Karena salah satu cara untuk menurunkan asam lambung itu makan.
Dan ketika kita makan, kita harus kunyah 32 kali. Dan itu yang aku lakuin selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Pas aku pengobatan ya. Jadi dokter bilang, makan nggak boleh bicara, makan harus dikunyah yang bener-bener halus gitu. Sampai 32 kali, itu sampai aku hitungin tau. Nah, jadi gitu aja sih. Jadi kalau misalnya memang kalian asam lambungnya sering naik, lebih baik kalian periksain diri dulu aja ke dokter gitu. Jadi kayak benar-benar tahu permasalahannya di mana. Cuman kan ya namanya banyak orang tuh kayak terhalang sama biaya. Cuman kan sekarang udah ada BPJS atau asuransi ya. Jadi harusnya sih lebih ringan. Cuman kalau misalkan kayak kalian, kayaknya sih kondisi aku tuh nggak parah-parah banget. Mungkin kalian bisa coba dari yang pertama itu jangan stres. Kalian boleh percaya atau enggak, hal yang paling menyebabkan penyakit itu datang adalah stres sama kayak tekanan gitu loh. Kalau kalian kayak terlalu ketakutan, terlalu khawatir, terus stres, terlalu berpikir nanti ini begini ya, pokoknya kayak banyak mikir gitu. Jujur itu hal yang pertama yang aku rasain ketika asam lambungku mulai ada. Jadi asam lambungku mulai ada itu bulan Agustus. Itu kalau nggak salah bulan Agustus. Jadi awalnya itu aku tuh stres. Maksudnya kayak banyak masalah. Terus kayak banyak yang harus dipikirin. Itu asal muasalnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang belum parah-parah banget, ya udah hindarin aja stres. Emang sih nggak mungkin ya dalam hidup itu kita nggak punya masalah. Cuman ya udah kita bawa dalam doa aja. Semoga semuanya selesai gitu. Terus yang kedua, jaga pola makan, jangan diet-diet yang nggak jelas. Terus makan juga nggak boleh telat. Jangan tunggu lapar baru kalian makan gitu. Terus kalau untuk yang asam lambung sih makan sering tapi porsinya sedikit. Hindarin makan makanan pedas, asam, yang bergas gitu. Jadi aku tuh selama ini nggak pernah makan makanan yang pedas gitu. Nah terus satu lagi, aku sama sekali nggak makan tepung. Mau itu cemilan, mau itu roti, makanan atau masakan kan biasa ya ada tempe goreng tepung atau jamur goreng tepung. Pokoknya yang ada bahan dasar tepung itu aku nggak makan sama sekali. Aku pernah coba, jadi aku tuh kayak awal-awal aku nggak tahu kenapa ya, kok aku kayaknya udah ikutin semuanya tapi kok masih kambuh terus ternyata tepung karena katupku itu terbuka, jadi kan proses tepung itu susah, maksudnya lebih susah diproses ya di pencernaan kita gitu. Jadi kerja lambung itu jadi lebih tinggi, makanya asam lambung tuh naik terus kalau kita kayak makan tepung berlebihan. Jadi tuh aku suka banget sama otak-otak sama empek-empek gitu. Nah saat itu tuh aku kayak makan empek-empek lah, makan otak-otak lah. Nah setelah itu asam lambung aku tuh udah gitu kan kenyal ya, jadi otomatis kemungkinan besar itu tuh kayak nggak aku kunyah dengan baik. Makanya waktu itu kayaknya kalau aku ingat-ingat gitu ke belakang, kayaknya itu deh karena tepung. Jadi setelah aku sadar akan itu, aku nggak makan sama sekali yang berbahan dasar atau bahan bakunya tepung gitu, sama sekali nggak. Tapi sekarang aku udah mulai, jadi kan kemarin anakku ulang tahun, aku tuh coba makan tepung. Puji Tuhan nggak, maksudnya makan cake dari bolu itu kan dari tepung ya. Puji Tuhan sih nggak kambuh, tapi aku nggak mau banyak-banyak karena aku takut, sebenarnya aku takut gitu. Jadi aku kayak nyoba dikit aja deh gitu, itu udah aman. Nah jadi buat kalian yang punya asam lambung, coba deh jauhin tepung, pedes, terus makanan yang bergas, lada itu juga nggak boleh. Jadi tau nggak sih, kalau aku nih ya, kalau misalnya mau makan satu makanan yang menurut aku nggak ngerti nih, ini boleh atau enggak,
untuk penderita asam lambung. Aku tuh selalu search di Google gitu. Jadi ini makanan aman gak ya buat asam lambung? Jadi aku seribet itu untuk makan. Kayak misalkan kacang, boleh nggak ya makan kacang gitu? Aku search dulu di Google. Terus kalau misal boleh nggak ya aku makan misalkan susu kacang atau apa gitu. Pokoknya makanan-makanan yang aku nggak ngerti nih, ini boleh atau enggak gitu. Jadi aku langsung search. Jadi kayak kita care gitu sama makanan-makanan yang mau kita makan. Jangan sampai kita kayaknya udah berusaha banget, kayaknya udah ngejaga semuanya. Jangan sampai kita kayak salah makan gitu. Ya emang sih kita kan nggak tahu ya di Google itu benar atau enggak. Tapi paling nggak kan kalian bisa kayak cari 2-3 info dari Google itu kan. Jadi kan jadi kayak punya, oh iya ini nggak boleh nih gitu. Jadi jangan sampai kalian makan makanan yang dilarang. Nah jadi gitu aja sih. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mau coba semua hal-hal yang boleh dan nggak boleh dimakan, kalian bisa ikutin. Dan aku sih berharap itu juga berefek sama kalian. Emang nggak langsung ya, misalnya kalian 1 hari ini nggak makan tepung udah langsung, enggak, semuanya butuh proses gitu. Kayak aku untuk nggak kambuh-kambuh lagi tuh butuh proses. Jadi kadang suka kambuh berapa hari kemudian. Nah puji Tuhan beberapa minggu belakangan ini aku sama sekali nggak kambuh. Nah untuk mendapatkan hasil yang seperti itu nggak instan, jadi ada kayak proses-prosesnya. Kalian sabar aja gitu, dan kalian juga harus berdoa, minta Tuhan untuk sembuhkan penyakit kalian, dan kalian juga harus beriman. Kalian harus percaya kalau kalian pasti sembuh gitu. Semoga apa yang aku share tentang pengalaman aku bisa sedikit bermanfaat untuk kalian dalam menyembuhkan penyakit asam lambung kalian. Dan itu aja sih. Dan kalian nggak boleh stres atau terlalu khawatir atau terlalu panik, karena itu juga salah satu penyebab asam lambung naik. Oke, thank you.